146. Dia mulai melepas pakaiannya dengan terampil. Wusung meraih tangannya dengan cepat. Berhenti. Jennifer tersenyum dan menjawab, tapi saya pikir tubuh Anda mengatakan ya. Wusung menunduk dan mulai berkeringat. Aku tidak bisa membantu bagaimana tubuhku bereaksi. Dia mengenakan celananya kembali dan mengancingkan kemejanya. Jennifer berkata dengan kecewa, astaga, aku berharap untuk malam yang menyenangkan. Wusung mengeluarkan kartu namanya dan menyerahkannya padanya. Itu yang diberikan Yang Guangchul sebagai hadiah. Emas 24K bersinar di kartu. Kamu tidak harus melakukan ini. Saya ingin memberi Anda kesempatan yang adil. Panggil nomor ini dan Anda akan belajar bahwa saya tidak berbohong. Jennifer memandangi kartu itu dengan heran. Apakah ini emas asli? Saat Wusung mengangguk, matanya melebar. Dia menggemaskan. Wusung menambahkan, yah, itu untukku. Saya harap kita bisa bekerja bersama. Wusung meninggalkan tempat itu dengan cepat. Jika dia tinggal terlalu lama, dia takut dia akan terlibat dalam skandal buruk. Wusung memanggil Alex. Sudah. Alex terdengar kecewa tetapi dia datang ke Wusung. Alex bertanya ketika dia melihat bahwa Wusung tampak merah dan kehabisan nafas. Apa yang terjadi? Kenapa kamu terengah-engah? Itu tidak penting. Kita seharusnya tidak pernah menghadiri pesta seperti ini lagi. Mengapa? Aku menyukainya. Pria dan wanita cantik dan sukses di satu tempat. Saya sudah berjanji untuk pergi ke pesta lain besok. Ketika saya menyebutkan nama Anda, mereka semua sibuk mengundang saya ke berbagai acara. Wusung menggelengkan kepalanya. Alex melanjutkan, kamu terkenal di sini di lembah silikon. Banyak orang ingin berinvestasi di Coconut and Blue S2. Beberapa bahkan memohon saya untuk memperkenalkan Anda kepada mereka. Yah, itu yang paling dekat untukku. Alex menyipitkan matanya. Bos, apakah kamu? Alex sepertinya menebak apa yang terjadi. Keliaran partai-partai ini sudah dikenal publik. Tidak seperti itu. Alex tidak percaya padanya. Halo, saya reporter Kim Minjun dari YTT News. Saya berada di kantor pusat Nasdaq di mana perusahaan Korea Coconut akan terdaftar. Telah dinilai 80 miliar dolar, yang merupakan yang pertama bagi perusahaan Korea. Wartawan itu melanjutkan dengan penuh semangat, kelapa baru-baru ini diinvestasikan oleh Rick Warren yang terkenal di dunia. Semua orang ingin tahu tentang bagaimana stok kelapa akan ongkos. Banyak ahli percaya itu akan melampaui Facebook. Sebentar lagi, akan ada juga acara bertajuk, Hello Coconut, di Korea untuk merayakan keberhasilannya. Dikabarkan bahwa teknologi baru akan diperkenalkan di acara ini. Itu adalah masalah besar di Korea. Wusung sekarang bisa bernilai lebih dari perusahaan daya yang terbesar Korea. Reporter itu melanjutkan. Oh, Kang Wusung dan para petugas masuk. Kami sekarang akan mendengarkan wawancara. Wusung menjelaskan kepada reporter, Korea belum memiliki standar evaluasi yang tepat untuk teknologi IT. Jadi, apakah Anda mengatakan Anda mungkin memindahkan kantor pusat Anda ke Amerika? Apapun mungkin. Itulah cara saya melakukan semua bisnis saya. Saya berusaha untuk selalu berpikiran terbuka. Apa yang kamu harapkan akan terjadi begitu kelapa terdaftar? Aku berharap itu melambung sangat cepat. Akhirnya jam 9.30 pagi di New York. Bel pembukaan berbunyi, dan orang-orang memberi selamat kepada Wusung. Selamat. Haha, tepuk tangan. Selamat. Semua orang bertepuk tangan sementara Wusung tersenyum bangga. Shin Semi menggigit bibirnya saat dia menonton berita. Terdaftar di Nasdaq, dia sekarang bernilai lebih dari 90 miliar dolar. Wusung sekarang secara resmi lebih unggul dari Nuri. Kemungkinan besar Wusung adalah pengusaha terkaya dan paling sukses di Korea. Dia berada di luar jangkauannya sekarang. Seorang wanita berdiri di samping Wusung di TV dengan senyum lebar. Shin Semi merasa terganggu dengan seluruh situasi. Dia mematikan TV karena marah. Kantor pusat Dayang Electronics di Gangnam. Di kantor Choi Gunwon di lantai 44, Choi Gunwon dan Choi Taemin sedang menonton TV bersama. CEO Kang Wusung sekarang akan berbicara. Choi Gunwon tiba-tiba bertanya, mengapa semua orang membuat masalah besar? Uang. Itu benar, dan itulah sebabnya media memperlakukan Dayang dengan tidak hormat karena kita tidak punya banyak uang. Choi Gunwon menonton Wusung di TV selama beberapa detik. Orang-orang peduli dengan apa yang dikatakan orang itu karena dia kaya. Kami dulu ada di mana dia sampai saat ini. Dia kemudian memelototi Choi Taemin yang tetap diam. Choi Gunwon bertanya, apakah Anda seseorang yang menghasilkan uang untuk Dayang Electronics, atau apakah Anda seseorang yang baru saja menghabiskan uang perusahaan? Choi Taemin menjawab dengan tenang, yang pertama. Lalu mengapa saya mendengar bahwa bisnis MC gagal?
Itu rumor yang berlebihan. Model selanjutnya akan mengalahkan Blue S. Selain itu, Departemen Semikonduktor bekerja sangat baik, sehingga Dayang Elektronik seharusnya baik-baik saja. Kamu masih gagal. Choi Taewon mengerutkan kening. Saat mereka saling melotot, wawancara Wusung masih berlanjut di TV. Kelapa akan tumbuh besar dengan cepat. Sebagian besar keuntungan akan diinvestasikan kembali ke proyek AI bernama Kelapa AI. Kelapa memiliki teknologi AI eksklusif. Orang-orang tidak bereaksi terhadap pengumuman Wusung. Mereka pikir dia hanya berbicara tentang rencana masa depannya. Wusung melanjutkan, proyek kami akan terungkap di acara Hello Coconut di Seoul. Wusung kemudian mengeluarkan Blue S2-nya dan mulai mengambil foto barang-barang di depannya. Segera setelah dia mengambilnya, telepon mengumumkan barang dengan keras. Mikrofon. Meja tulis. Kursi. Orang-orang menatap dengan kaget. Wusung mengambil foto wajah orang juga. Telepon mengumumkan interpretasinya terhadap ekspresi wajah. Kebingungan. Kebahagiaan. Kegembiraan. Orang-orang mulai mengerti apa yang sedang terjadi. Wusung berhenti mengambil foto dan menjelaskan, kami dapat mencapai akurasi 99,999% dengan tes pengenalan gambar. Langkah selanjutnya adalah permainan Go. Game abad ini akan berlangsung segera di Seoul. Orang-orang bertepuk tangan. Bandara Internasional Incheon. Para wartawan menunggu di luar tetapi para pengawal memblokir mereka. Para wartawan memprotes. Oh ayolah, bisakah Anda bergerak sedikit? Tolong tetap di luar garis yang ditunjuk. Tapi kita tidak bisa melihat dengan baik dari sini. Di dekatnya ada Yang Guangchul dan Hong Subum. Yang Guangchul berkomentar, banyak sekali wartawan. Dia adalah pahlawan nasional sekarang. Saya kira. Apakah kamu tidak cemburu? Anda menjual sebagian besar saham Kelapa Anda ke Wusung sejak lama. Anda hanya harus memiliki 5% sekarang. Bukankah kamu melakukan hal yang sama, Subum? Haha, tapi aku hanya punya sedikit, untuk memulai. Selain itu, saya senang dengan apa yang saya miliki. Yang Guangchul mengusap dagunya. Dia merasa pahit. Siapa yang tahu itu akan terdaftar dengan harga lebih tinggi dari Facebook. Tapi Anda masih menghasilkan 5 miliar dolar. Itu benar. Ini yang paling saya buat dalam hidup saya. Jadi, kamu berhutang budi pada Wusung. Apa? Dan kamu juga punya stok KND. Anda tahu itu semua berkat CEO kami. Yang Guangchul menjawab dengan kasar, hei, tidak tahukah kamu betapa kerasnya aku telah bekerja? Siang dan malam, saya layak menerimanya. Tiba-tiba, Hong Subum berteriak, dia datang. Yang Guangchul membuka tangannya dan berlari ke Wusung. Presiden Kang. Dia memeluk Wusung dengan erat dan ditangkap langsung di TV. 147. Wusung masuk ke mobil dengan Yang Guangchul. Orang-orang sekarang akan berpikir kita pasangan. Kami bahkan lebih dekat daripada pasangan. Hong Subum, yang mendengarkan percakapan itu, tersenyum. Guangchul, kamu mengatakan sesuatu yang sangat berbeda beberapa waktu yang lalu. Yang Guangchul membantah, hei, itu berbeda. Saya suka Wusung. Apakah Anda tahu betapa saya sangat merindukannya? Wusung tersenyum. Apakah kamu menunggu karena aku mendaftarkan Coconut di Nasdaq? Yah, sebagian, tapi aku juga merindukanmu. Haha, baiklah. Presiden Kang, Anda sangat populer. Apakah Anda melihat wartawan mengikuti kami dari belakang? Ya, mereka mengikuti saya sejak saya meninggalkan Amerika. Kelapa bernilai lebih dari 100 miliar dolar. Itu benar-benar bisa lebih besar dari Dayang Elektronik sekarang. Haha, kita harus melanjutkan acara besar secepat mungkin. Jika kita berhasil melaksanakannya, kita akan berada di puncak dunia. Yang Guangchul bergumam dalam kekecewaan, saya sudah bertanya-tanya apa yang Anda lakukan dengan para pengembang jenius, mengapa Anda tidak memberitahu saya tentang proyek AI? Aku harus merahasiakannya. Anda tahu masalah keamanan yang kita alami. Aku tahu. Aku harus berada di suatu tempat, jadi aku akan segera turun dan pindah ke mobil lain. Pengacara Lee. Iya, dia masih belum menyetujui proses pemilihan operator seluler keempat, jadi saya harus tetap dekat dengannya. Aku merasa itu tidak akan terjadi, tetapi jika kamu bersikeras. Aku juga butuh dia untuk proyek Yongsan. Jika kedua usaha ini berhasil, pemerintahlah yang akan membutuhkan saya sejak saat itu, bukan sebaliknya. Saya akan menjadi perusahaan terbesar yang dapat mengubah tingkat pekerjaan di negara ini. Yang Guangchul mengangguk. Hong Subum bertanya pada Wusung, mengapa Anda bekerja begitu keras, Presiden? Ini adalah pekerjaan saya. Inilah yang saya lakukan. Wusung menuju ke tempat di mana ia mengatur untuk bertemu Lee Sung-hyun. Lee Sung-hyun berkata kepada Wusung, selamat atas daftar kelapa. Sekarang,
Anda adalah pengusaha internasional. Terima kasih. Ini semua berkat kamu. Lee Sung-hyun tahu itu sanjungan kosong, tapi dia masih tersenyum. Sekarang aku merasa tidak bisa memperlakukanmu seperti teman lagi. Anda adalah bintang besar sekarang. Lechat Tiongkok, Kelapa Amerika, dan KND, Anda memiliki begitu banyak bisnis besar, saya merasa aneh berada di dekat Anda. Haha, kita sudah saling kenal untuk sementara waktu sekarang, jadi silakan merasa nyaman. Yah, jika kamu berkata begitu, Lee Sung-hyun duduk dengan nyaman dan minum tehnya. Dia perlahan berkata kepada Wusung, aku menyiapkan hadiah untukmu. Wusung tahu apa yang akan dikatakannya. Berita tentang proses pemilihan operator seluler keempat akan diumumkan pada akhir bulan ini. Seperti yang Anda minta, semuanya harus dilakukan dengan adil. Wusung membungkuk ringan. Terima kasih. Haha, sama-sama. Omong-omong, apakah Anda akan memasukkan teknologi baru ke dalam bisnis operator seluler ini seperti yang Anda lakukan untuk Coconut? Jika demikian, segalanya akan berjalan lebih cepat dan lebih mudah bagi Anda. Pernahkah Anda mendengar tentang 4G? Lee Sung-hyun mengangguk. Itu teknologi komunikasi generasi berikutnya, kan? Ya, dan perusahaan saya berhasil mengembangkannya sehingga bisa digunakan oleh publik. Xfit akan segera menyediakan layanan 4G segera setelah dibuka. Tetapi untuk membuatnya bekerja, Anda akan membutuhkan peralatan jaringan yang luas. Apakah Anda sudah siap? Kami berada pada tahap terakhir pengujian di Lembah Silikon. Itu akan disediakan oleh KND. Jadi, kamu sudah mempersiapkannya untuk sementara waktu. Tentu saja, dan bahkan jika saya tidak melakukan operator seluler, saya selalu bisa menjual teknologi dan peralatan ke perusahaan lain. Lee Sung-hyun hampir merasa kewalahan oleh Wusung. Seberapa jauh ke depan dia bersiap? Lee Sung-hyun menyadari bahwa dia perlu berhati-hati di sekitar Wusung. Dia mengangguk dan menjawab, bagus. Saya tidak yakin, tapi sepertinya Anda memiliki segalanya di bawah kendali. Aku siap. Terima kasih. Haha tidak, saya harus berterima kasih kepada Anda. Wusung kembali ke kantor dan membaca laporan yang disiapkan untuknya. Yang Guangchul dan Hong Subum membahas keputusan besar yang dibuat saat Wusung pergi. Segalanya tampak baik-baik saja. Yang Guangchul bertanya pada Wusung, jadi, apa yang dikatakan pengacara Lee? Mereka akan segera mengumumkan pemilihan operator seluler keempat. Akhirnya, orang akan mendengar nama Xfit. Tolong beritahu orang-orang di Lembah Silikon untuk bersiap-siap. Segera setelah perusahaan kami terpilih, kami akan segera memulai layanan di Korea. Pada saat yang sama, kami akan merilis Blue S3, yang akan memiliki kemampuan LTE. Haha, mengerti. Setelah ini, kita akan hampir sampai. Kami akan memiliki lebih dari 200.000 karyawan. Pemerintah tidak akan bisa menyentuh kita. Selain itu, jika sesuatu terjadi, saya dapat memperbaiki semuanya dengan uang saya. Apakah Anda menghasilkan lebih banyak uang baru-baru ini di Amerika? Wusung mengangguk ringan. Fiuh, aku bahkan tidak bisa membayangkan berapa banyak uang yang kamu bicarakan. Kamu akan bertanggung jawab atas Xfit. Saya akan sibuk mempekerjakan orang untuk proyek Yongsan. Siapa yang akan mengurus Bank Kelapa? Aku menemukan seseorang untuk itu. Dia harusnya segera datang. Saat itu, Julia berjalan ke kantor. Dia berpakaian konservatif, tetapi dia masih terlihat seksi. Yang Guangchul tergagap, wanita itu. Wusung mengangguk. Julia mendekati Yang Guangchul dan menjabat tangannya. Baik Yang Guangchul dan Hong Subum tampak gugup di sekitarnya. Julia membuka laptopnya dan memulai PPT. Seperti yang Anda tahu, bos kami bersikeras pada kerja keras dari kami, jadi saya akan segera melakukannya. Masa depan Bank Kelapa. Itu adalah judul PPT. Julia menjelaskan, ada total 35 slide, tapi saya hanya akan menunjukkan intinya. Yang Guangchul dan Hong Subum tampak terkejut sementara Wusung memperhatikan dengan penuh minat. Alasan orang menggunakan PayPal adalah untuk kenyamanan, tetapi kenyamanan juga bisa berarti sistem yang ceroboh. Saat ini, PayPal menggunakan sistem FDS untuk keamanan. Bank Kelapa juga melakukan hal yang sama. Beginilah cara mencegah peretasan. Julia memandang Wusung, yang mengangguk untuk melanjutkan, jadi sebelum datang ke sini, aku menyewa beberapa peretas berbakat. Ada cukup banyak dari mereka yang lulus dari MIT. Harganya banyak uang, tapi oh well. Tiba-tiba, telepon Hong Subum berdering. Pak, ini darurat. Sejumlah besar lalu lintas tidak dikenal terjadi di sistem bank dan pembayaran. Hong Subum menoleh ke Julia. Julia masih menatap Wusung sambil melanjutkan, Google memberikan bonus kepada pengembang yang berhasil meretas sistemnya sendiri. Kita harus mengikuti praktik yang sama. Ini akan menunjukkan bahwa kami yakin dengan sistem kami sendiri.
Wusung mengangguk. Dia masih tersenyum. Jika kami membuktikan bahwa kami dapat dengan mudah melawan peretas terbaik di dunia, itu akan menunjukkan kepada pelanggan seberapa aman sistem kami. Hong Subum mendengarkan teleponnya dan berkata kepada Wusung dengan tergesa-gesa, "Tuan, para peretas akan memasuki sistem kami. Kita mungkin harus mematikannya sementara." Wusung menjawab dengan tenang, "Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Pergi dan hentikan." Hong Subum pergi dengan cepat. Julian nyengir. "Saya harus menghabiskan sekitar $1 juta untuk ini. Apakah ini cukup kreatif untuk Anda, Presiden Kang?" Hari itu sibuk untuk perusahaan Wusung. Setiap pengembang yang tersedia bekerja tanpa henti untuk melindungi sistem dari peretas yang disewa Julia. Hong Subum melaporkan ke Wusung, "Syukurlah, DOS dilindungi. Area lain sepertinya sudah tenang untuk saat ini. Kami mengubah kata sandi setiap jam dan menganalisis apa yang telah terjadi." Wusung mengangguk dan menoleh ke Julia. "Apa yang para peretas katakan?" "Mereka mengatakan bahwa mereka bisa melangkah lebih jauh jika mereka mencoba. Suruh mereka mencoba yang terbaik." Julia membuat panggilan cepat, dan upaya peretasan dimulai lagi dengan kekuatan penuh, tetapi segera, jelas bahwa peretas tidak bisa masuk ke sistem kelapa. Julia berkata dengan kecewa, "Saya kira Anda memiliki sistem yang cukup aman." "Aku akan mengakui, idenya memang kreatif." Setelah itu, Wusung berkeliling dengan Julia untuk memperkenalkannya kepada semua orang. "Ini Julia White dan dia akan memimpin sistem bank kelapa dan pembayaran." "Senang bertemu denganmu, saya Hong Subum." "Senang bertemu denganmu, saya Yang Guangchul." "Aku Julia White, saya dulu bekerja di JP Morgan sampai bos Anda mempekerjakan saya." Setelah perkenalan, Wusung berkata kepada semua orang, "Seperti yang Anda semua tahu, perusahaan kami sekarang terkenal di dunia. Kami telah tumbuh begitu banyak. Beberapa orang berpikir tingkat pertumbuhan kita akan melambat. Mereka mengatakan kami telah mencapai batas kami." Wusung sekarang hanya memiliki 8 tahun pengetahuan masa depan yang tersisa, tetapi ia ingin kerajaannya berlangsung selamanya. "Tapi aku tidak setuju." Wusung berhenti untuk efek dramatis. Semua orang memandang ke orang ini yang menciptakan kerajaan bisnis hanya dalam setahun. Wusung melanjutkan, "Obrolan, bank, pembayaran, dan toko online semua perlu tumbuh lebih jauh jika kita ingin mencapai kesuksesan global. Kami belum ada di sana. Silakan terus bekerja keras agar kita dapat mencapai mimpi itu." Itu adalah jalan yang sulit bagi Wusung sejauh ini, dan selama ini, dia tidak pernah melupakan orang tuanya, terutama ibunya. Wusung mengunjungi orang tuanya. Sudah lama, ketika dia tiba, dia melihat bahwa ibunya telah menyiapkan pesta untuknya. "Wow, aku pikir kamu membuat terlalu banyak makanan. Kamu adalah pengusaha, jadi kamu harus makan dengan baik. Saya menganggap Anda selalu makan di luar, kan? Anda harus makan makanan buatan sendiri." Wusung adalah pria dewasa dengan bisnis yang sukses, namun di depan ibunya, dia masih merasa seperti anak kecil. "Harus kukatakan, kau koki terbaik yang aku tahu, Bu. Jadi kamu harus tinggal bersamaku kalau begitu." "Haha, tapi tidak ada gadis yang mau menikah denganku." "Apa yang kau bicarakan? Apakah Anda tahu apa yang orang katakan kepada saya?" "Apa? Begitu banyak wanita dengan anak perempuan telah meminta saya untuk memperkenalkan kamu kepada mereka. Saya mendapat banyak telepon setiap hari meminta Anda. Bagaimana mereka tahu nomor teleponmu?" Tiba-tiba, seseorang meraih Wusung dari belakang. Itu adalah ayahnya. "Anda di sini. Saya telah menonton Anda di TV." Kim Menjung menyeringai. "Ayahmu telah menonton setiap saluran yang menunjukkan wajahmu. Dia bahkan merekamnya sehingga dia bisa menontonnya lagi nanti." "Haha, benarkah?" "Tentu saja, Anda adalah putra keluarga Kang yang bangga." Wusung senang bisa bersama keluarganya. Ayahnya bertanya kepadanya, "Jadi kapan akan menikah?" "Aku juga ingin tahu," Kim Menjung menambahkan. "Segera, saya perlu fokus pada pekerjaan saya sebentar lagi. Anda tahu berapa banyak karyawan yang bergantung pada saya? 120.000 orang. Kurasa. Selain itu, aku harus sangat berhati-hati dengan siapa yang aku nikahi sekarang. Banyak wanita akan mendekati saya hanya untuk uang saya." Orang tuanya tampak khawatir. Ibunya berkata kepadanya, "Yah, aku percaya kamu akan menemukan wanita yang baik. Sekarang, ayo makan." Tapi ayahnya belum selesai. "Kami membutuhkan cucu." Kim Menjung memelototi suaminya dan berkata pelan, "Sayang." Dan itu adalah akhir dari percakapan. Setelah makan malam, Wusung dan orang tuanya duduk di depan TV dengan sepiring buah-buahan. Sebuah program berjudul, Generasi Sukses, dimulai. Tuan rumah mengumumkan. "Perusahaan sukses hari ini yang ingin kita bicarakan adalah Coconut. Bagaimana Coconut menjadi lebih besar dari Facebook.
Mengapa Rick Warren, yang dikenal tidak berinvestasi di perusahaan teknologi, bertaruh untuk kelapa? Program ini menunjukkan klip-klip dari kantor pusat Wusung dan orang-orang yang bekerja. Tuan rumah menjelaskan. Alasan pertama adalah karena presiden perusahaan ini memberikan kebebasan kepada karyawannya ketika datang ke jadwal kerja. Wusung merasa malu dengan komentar yang klise itu. Dia menutup matanya, tetapi ayahnya bertepuk tangan dengan gembira. Tepat sekali, begitulah cara Anda membuat orang bekerja secara efisien. Anak saya adalah yang terbaik. Ibunya setuju, Wusung selalu menjadi semangat yang bebas bahkan sebagai seorang anak. Acara dilanjutkan dengan wawancara singkat para karyawan. CEO kami selalu menekankan kebebasan kami untuk memilih. Itulah sebabnya kami adalah perusahaan pertama yang tidak memiliki jam kerja yang ditentukan. Kita bisa datang dan pergi kapanpun kita mau. Ayah Wusung bertepuk tangan lagi. Wow, itu anakku baik-baik saja. Ide yang inovatif. Wusung terus merasa malu, tetapi ibunya setuju lagi. Aku tahu, Wusung jenius. Orang tuanya senang melihat putra mereka dipuji di TV. Wusung merasa bangga. Tuan rumah TV melanjutkan. Alasan kedua adalah karena Presiden Kang Wusung belajar dari kesalahannya. Ayah Wusung berseru lagi, tentu saja. Seorang pria perlu mengalami kegagalan untuk berhasil. Ibunya setuju lagi. Putra kita tidak seperti yang lain, kan? Tentu saja. Setelah pertunjukan, Wusung kembali ke rumah. Dia mandi, dan seperti biasa, dia duduk di depan komputernya. Dia memeriksa status Bitcoin-nya. 4.581.401.456.3 BTC. Berkat sistem penambangan yang dikembangkan di Tiongkok, dia bisa mendapatkan 200.000 Bitcoin setiap bulan. Dalam beberapa tahun, Wusung tahu ia akan mencapai 10 juta koin. Dia terus mengumpulkan lebih banyak Bitcoin dari berbagai forum online. Segalanya berjalan baik, tetapi Wusung terus khawatir. Bagaimana jika pencipta aslinya, Satoshi, meretas sistemnya? Apakah menyimpan sejumlah besar koin dalam satu dompet akan menjadi masalah di masa depan? Bagaimana jika masa depan berubah dan harganya tidak naik? Wusung memiliki lebih dari 1.000 dompet dan semakin banyak koin yang dia kumpulkan, semakin banyak kekhawatiran yang dia miliki. Dia juga memiliki Bitmain. Jika hal-hal terjadi seperti yang dia harapkan, dia akan menjadi kaya. Jika saya menjual 4,5 juta koin dengan 10.000 dolar, saya akan menghasilkan 45 miliar dolar. Jika dia menjualnya dengan harga 20.000 dolar, dia akan menghasilkan 90 miliar dolar. Jika dia memasukkan semuanya, seperti stok kelapa, KND, dan DNK, dan bangunan, Wusung bahkan tidak bisa mengetahui berapa banyak uang yang akan dia miliki saat itu. Tiba-tiba, telepon Wusung bergetar. Besok jam 11 pagi. Proses pemilihan bisnis operator seluler keempat akan diumumkan. Akhirnya terjadi. Pemerintah telah memutuskan untuk memulai proses pemilihan operator seluler keempat untuk mengurangi biaya ponsel bagi publik. Itu adalah salah satu janji yang dibuat presiden saat ini, dan dia berharap untuk mencapainya segera. Setelah proses seleksi selesai, perusahaan pemenang akan diberikan frekuensi yang disiapkan, dan lelang akan diadakan untuk frekuensi 4G. Wusung mematikan TV dan berkata kepada Yang Guangchul, kami memiliki anggaran miliaran dolar untuk Xfit, jadi kami harusnya baik-baik saja. Bagaimana dengan pelelangan frekuensi? Jika kita ingin memanfaatkan 4G, kita akan membutuhkan 1.81 mes. Ini akan mudah karena itu akan menjadi lelang bersamaan. Perusahaan yang menawar paling banyak akan menang. Tapi TK memiliki kekuatan pendanaan yang bagus. Keuntungan tahunan mereka adalah 2 miliar dolar. Kami tidak akan kalah. Berapa banyak yang Anda pikirkan untuk mengajukan penawaran? Anda tahu apa kutukan pemenang, bukan? Untungnya, Wusung tahu berapa banyak tawaran TK. Jangan khawatir. Yang Guangchul mengangguk. Yah, selama kamu tahu apa yang kamu lakukan. Itu akan menjadi jumlah yang kita mampu. Ada desas-desus bahwa itu akan lebih dari 1 miliar dolar. Haha, 1 miliar dolar bukanlah apa-apa. Kami memiliki lebih dari itu. Yang Guangchul tahu berapa banyak yang dibuat Wusung baru-baru ini, jadi dia mengangguk. Kurasa. Tapi sampai kita benar-benar menang, tolong tetap fokus. Anda tidak pernah tahu apa yang mungkin terjadi. Seperti kemungkinan 3 operator seluler yang ada bekerja bersama melawan kita. Dan juga fakta bahwa seorang pejabat bernama Choi Gi-jung dari Komisi Komunikasi Korea secara diam-diam membantu perusahaan lain untuk menang. Tapi kamu juga punya koneksi yang bagus. Anda memiliki pengacara Lee. Bahkan presiden sendiri tidak dapat membantu dalam situasi tertentu. Anda tidak pernah tahu. Saya memintanya untuk memastikan prosesnya dilakukan dengan adil.
Jika ini terjadi, kami pasti akan menang. Baik, dokumen harus selesai dalam waktu sekitar 3 hari. Terima kasih. Kantor resmi Komisi Komunikasi Korea, Choi Gi-jung. Choi Gi-jung mengadakan pertemuan rahasia dengan 2 anggota Partai Liberal. Choi Gi-jung berkata, kita perlu membuat Daeyang memenangkan seleksi ini. Saya percaya bahwa Anda akan mengikuti petunjuk saya. Seorang anggota menjawab dengan tidak nyaman, tetapi pengacara Lee menghubungi kami untuk memastikan kami melakukan proses yang adil. Saya tidak yakin apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan Daeyang menang. Kamu tahu persis apa yang harus kamu lakukan. Pada kemarahan Choi Gi-jung, kedua anggota tetap diam. Choi Gi-jung melanjutkan, saya ingin proses yang adil juga, dan proses yang adil akan menghasilkan kemenangan Daeyang. Mengerti. Kedua pria itu mengangguk. Setelah mereka pergi, Choi Gi-jung mengeluarkan salah satu ponselnya. Itu The One dari Daeyang Electronics. Hanya ada satu nomor yang disimpan di ponsel ini. Choi Gi-jung memanggil nomor ini. Suara ramah menjawab, halo, Pak. Aku menyelesaikannya. Haha, terima kasih. Saya tidak akan melupakan bantuan Anda. Choi Gi-jung merendahkan suaranya dan menjawab, tapi itu akan lebih mahal daripada yang Anda pikirkan. Jangan khawatir, saya akan siap. Baik, terima kasih. Setelah panggilan itu, Yang Hyun-ho, pemimpin tim manajemen Daeyang Electronics, mengunjungi Choi Taemin. Aku mendapat telepon dari Choi Gi-jung. Dia mengatakan dia bisa menyelesaikannya, tetapi dia akan membutuhkan lebih banyak dari kita. Orang tua itu sangat serakah. Berapa banyak yang harus aku persiapkan? Choi Taemin berpikir sejenak. Dia tidak mau membayar, tetapi dia menjawab, $200.000. Yang Hyun-ho memperingatkannya. Kamu tidak boleh pelit dalam situasi seperti ini atau dia mungkin melawan kita. Dia juga perlu membayar orang lain juga, jadi saya benar-benar berpikir Anda perlu mengirimnya setidaknya $500.000. Benarkah? Daeyang tidak dikenal pelit saat diperhitungkan. Maksudmu ayahku seperti itu? Yang Hyun-ho tetap diam. Apakah aku harus memilih sisiku sekarang? Yang Hyun-ho awalnya adalah pria Choi Gun-won. Dia sekarang harus memutuskan apakah dia akan tetap setia kepada ketua saat ini, atau Choi Taemin, yang berpotensi menjadi ketua Daeyang berikutnya. Yang Hyun-ho menjawab perlahan. Aku akan mengikuti perintahmu. Orang pintar. Setelah Yang Hyun-ho pergi, asisten Choi Taemin masuk. Choi Taemin memerintahkan, pastikan untuk memantau Yang Hyun-ho. Ya Pak, saya akan meminta seseorang mengikutinya. Aku perlu melakukan sesuatu atau aku tidak akan pernah berhasil. Asisten menjadi kaku. Kedengarannya seperti Choi Taemin merencanakan sesuatu yang menyeramkan. Dia bertanya kepada saya baru-baru ini apakah saya seseorang yang menghasilkan uang Daeyang atau yang hanya menghabiskan uang perusahaan. Bagaimana menurut Anda? Bisnis smartphone kami baru saja dimulai, jadi masuk akal bahwa kami berada pada tahap investasi. Selain itu, Andalah yang memimpin MC menuju kesuksesan. Aku tahu, tapi dia merencanakan sesuatu untukku. Jika saya tidak melakukan sesuatu. Asisten berpikir dengan cepat dan menjawab, kalau begitu aku akan menemukan orang untuk membantu kita. Choi Taemin mengangguk setuju. Ini adalah perang. Pertemuan KYLO larut malam. Ketika Wusung masuk, orang-orang berseru, apakah itu dia? Wow, dia terlihat bagus. Dia harus berolahraga. Jadi dia dibandingkan dengan Zuckerberg. Tepat sekali, aku seharusnya berteman dengannya. Para wanita bergosip, sementara para pria memandang Wusung dengan hormat. Jadi dia adalah Daeyang selanjutnya. Daeyang pasti gugup. Blue S juga menang atas The One. Shin Semi mendengarkan pembicaraan. Bagaimana mungkin dia tidak meneleponku sekalipun? Dia merasa kecewa. Pengacara firma hukum Huajung berlari ke Wusung dan menyambutnya dengan hormat. Haha, halo Tuan. Wusung berbisik padanya, lama tidak bertemu. Saya harap kasus Jung Jin-sup berjalan seperti yang saya minta. Tentu saja, saya mengikuti pesanan Anda persis. Sebelum mereka bisa menyelesaikan pembicaraan, orang lain mendekati Wusung. Tuan, bagaimana kabarmu? Oh, halo, kamu siapa? Haha, aku anak kedua dari CEO Doha Auto. Ini adalah pertama kalinya saya menghadiri pertemuan, jadi kami belum pernah bertemu. Oh, senang bertemu denganmu. Dengan cepat, pria lain menyapa Wusung. Ini berlangsung untuk sementara waktu. Semua orang ingin berkenalan dengan Wusung. Butuh waktu lebih dari 1 jam bagi Wusung untuk menyapa semua orang. Setelah itu, Wusung menyeruput whisky dan melihat sekeliling. Dia merasakan seseorang memelototinya dan berbalik untuk menemukan Shin Semi berdiri jauh darinya. Wusung membungkuk ringan tapi dia berbalik. Wusung mengabaikan perilaku kasarnya dan terus melihat sekeliling.
Apakah Choi Gichul tidak datang hari ini? Wusung bertanya-tanya di mana dia berada dan apa yang dia lakukan. Alasan mengapa Wusung menghadiri pertemuan ini adalah untuk menemuinya. Dia tidak peduli dengan orang lain dan pertanyaan mereka yang tak habis-habisnya dan tidak berguna. Tiba-tiba, pintu terbuka dan dia akhirnya masuk. Choi Gichul. Orang-orang tidak memperhatikannya dan Choi Gichul mengerutkan kening. Dia dulunya menjadi pusat perhatian semua orang, tetapi banyak hal telah berubah. Wusung berjalan ke arahnya. Orang-orang mengikuti langkah Wusung. Wusung menyapa Choi Gichul. Lama tidak bertemu, Tuan. Choi Gichul mengambil tangannya dan menjabatnya. Senang bertemu denganmu lagi. Setiap kali mereka bertemu, sepertinya status Wusung berubah. Dan sekarang, Wusung akhirnya lebih unggul dari Choi Gichul. 150. Choi Gichul bisa merasakan perubahan suasana di pertemuan itu. Daeyang tidak lagi berkuasa. Semua orang fokus pada satu pria, dan itu bukan dia. Kang Wusung. Choi Gichul menjabat tangan Kang Wusung dengan kaku. Sudah lama. Haha, aku berharap bisa melihatmu lebih cepat. Kita harus bersama dengan Jung Jin Sup untuk minum. Dia banyak bercerita tentang perusahaan Bitmainmu. Saya dengar itu adalah pusat pertukaran koin kelapa. Wusung tersenyum cerah. Lebih khusus lagi, ini adalah dealer cryptocurrency. Jika Anda tertarik, beritahu saya. Keterlibatan Anda selalu diterima. Choi Gichul diperintahkan oleh Choi Gitai untuk berteman dengan Wusung, jadi dia bertanya, bisakah saya mendengar detailnya? Wusung mengangguk dan membawa Choi Gichul ke kamar pribadi. Wusung menuangkan minuman untuknya dan berkata kepadanya, saya mendengar Anda mengambil alih Departemen Peralatan Daeyang. Saya pikir kita akan banyak bekerja sama di masa depan. Sebenarnya, kami sedang mendiskusikan proyek TV Android baru. Jika itu terjadi, kami mungkin memerlukan bantuan Coconut dalam memasang aplikasi. Saya pikir Daeyang memiliki proyek Daeyang OS sendiri, tapi saya kira Anda memilih untuk pergi dengan TV Android sebagai gantinya. Kami sedang mempertimbangkan semua opsi. Percakapan mereka biasa saja. Ini bukan yang diketahui Choi Gichul Wusung di kehidupan sebelumnya. Choi Gichul keluar dan licik, tetapi pria di depannya ini sekarang bertindak sangat pasif. Apa yang membuatnya banyak berubah? Wusung bertanya kepada Choi Gichul, bekerja pasti berat bagimu. Haha, sebagian besar pekerjaan dilakukan oleh karyawan saya sehingga tidak buruk. Yah, aku dengar Daeyang memiliki karyawan hebat. Saya iri. Kurasa kita tidak bisa dibandingkan dengan Coconut. Sesuatu sangat berbeda. Wusung tidak tahu mengapa Choi Gichul berubah. Choi Gichul bertanya pada Wusung, bisakah Anda menjelaskan kepada saya tentang cryptocurrency? Untuk memahaminya, Anda harus terlebih dahulu tahu apa itu blockchain. Itu adalah, Wusung menjelaskan secara rinci selama 20 menit menggunakan istilah teknis. Dan ini akan menjadi teknologi terkemuka untuk masa depan. Aku bukan seorang programmer jadi aku takut aku tidak begitu mengerti. Wusung mengangguk. Aku mengerti, tapi ingat, kamu harus bergerak cepat dalam hal teknologi. Ketika Wusung menjelaskan dengan serius, Choi Gichul mengangguk. Pikir Wusung secara rahasia. Saya perlu membuatnya belajar tentang blockchain dengan sangat lambat dan membuatnya menginvestasikan kekayaannya dalam Bitcoin ketika harganya paling tinggi. Ini adalah tujuan utama Wusung. Dia berkata kepada Choi Gichul, saya pikir itu sudah cukup untuk hari ini. Choi Gichul mengangguk dengan cepat. Dia tampak ingin pergi. Mereka meninggalkan ruangan, dan semua orang berpaling ke Wusung lagi. Mata Shin Semi mengikuti Wusung. Apa yang mereka bicarakan di ruang pribadi? Shin Semi merasa frustrasi. Bagaimana mungkin dia tidak datang kepadanya? Dia adalah orang yang memperkenalkannya ke klub. Dia melihat Wusung membawa Lee Sung Hyun ke kamar pribadi. Setelah 20 menit, mereka keluar dengan senyum. Begitu Wusung tersedia, orang-orang mendekatinya. Tidak ada ruang untuk Shin Semi untuk sampai ke Wusung. Choi Gichul masuk ke mobilnya. Pergi ke Non Hyun. Ketika Choi Gichul berbaring, teleponnya bergetar. Ide penelepon menunjukkan bahwa itu adalah asisten Choi Taemin. Halo, ini asisten Choi Taemin. Apa yang kamu inginkan? Jika kamu melihat di bagasi, kamu akan melihat tas. Anda perlu menggunakannya ketika Anda bertemu CEO Choi Gitai hari ini. Apa yang kamu bicarakan? Tiba-tiba, mobil berhenti mendadak. Ada apa dengan mengemudi yang buruk hari ini? Choi Gichul menendang kursi pengemudi tetapi tidak ada jawaban. Asisten di telepon melanjutkan dengan gelap. Akhirnya saatnya bagimu untuk membuat pilihan. Hidupmu tergantung padanya. Mudah. Katakan pada Choi Gitai bahwa ini obat baru. Anda tahu dia suka mengambil barang baru. Kekacauan sesudahnya akan diatasi. Itu akan sederhana. Bagaimana dengan ketua? Kami merawatnya dengan baik, jadi jangan khawatir. Tentukan pilihanmu.
Choi Gicul menelan ludah. Sudah waktunya. Hari berikutnya. Sepotong berita mengejutkan negara. Ketua grup Daeyang Choi Gunwon telah dirawat di rumah sakit karena stroke. Tidak ada ahli waris resmi yang telah diputuskan, sehingga nasib Daeyang tidak pasti pada saat ini. Wakil Presiden Choi Taemin saat ini berada di rumah sakit di samping ayahnya. Wusung tahu ini dia. Ini pasti mengapa Choi Gicul berubah. Wusung ingat kejadian ini, tetapi dalam kehidupan sebelumnya, itu terjadi 2 tahun kemudian. Masa depan sedang berubah. Tapi mengapa ini mengubah Choi Gicul? Wusung memanggil Choi Gitae tetapi tidak ada jawaban. Dia memanggil Choi Gicul selanjutnya. Choi Gicul menjawab dengan cepat. Wusung berkata kepadanya, "Ini Kang Wusung. Saya menelepon Anda tentang berita itu. Bagaimana dengan itu? Aku hanya ingin memberikan belasungkawa kepadaku." "Tidak apa-apa, aku sibuk, jadi selamat tinggal." Choi Gicul menutup telepon. Wusung bisa merasakannya bahkan selama panggilan singkat seperti itu. Suaranya bergetar. Sesuatu pasti terjadi. Choi Gicul terkejut melihat betapa tenangnya dia. Dia sebenarnya merasa bebas. Ini mudah. Dia masih berada di tempat Choi Gitae sering berkunjung. Namun, Choi Gitae sudah tidak ada lagi. Beberapa jam yang lalu, para pria bertopeng menyergap mereka dan mengambil Choi Gitae. Di pagi hari, berita tentang stroke Choi Gunwon diumumkan. Dia terkesan dengan perencanaan Choi Taemin. Tapi mengapa mereka meninggalkanku di sini? Choi Gicul mencoba mencari alasan untuk itu. Belum ada yang tahu tentang apa yang terjadi pada Choi Gitae, akan terlihat aneh jika 2 anggota keluarga terlibat dalam darurat medis pada saat yang sama, jadi pasti begitu. Choi Gicul tidak menyesali apa yang dia lakukan. Itu salah Choi Gitae karena melakukan narkoba. Kantor Choi Taemin. Choi Taemin sedang melakukan percakapan pribadi dengan asistennya. Dia melakukannya. Jadi, apa yang harus kita lakukan dengan Choi Gitae, Tuan? Tunggu beberapa hari, lalu buat pengumuman bahwa dia overdosis setelah mendengar berita tentang ayah kita. Ya Pak. Bagaimana perasaan Dewan Direksi? Mereka siap menerima Anda sebagai pemimpin baru mereka. Sebarkan desas-desus tentang kehendak ayah, tetapi jangan mengumumkan sesuatu secara resmi. Ya Pak. Choi Taemin berjalan ke jendela dan menikmati pemandangan. Temukan pengganti Choi Gitae. Tanyakan pada Gicul apakah dia membutuhkan sesuatu. Jangan menawarkannya, tanyakan saja, dan setelah saya menjadi ketua baru, saya ingin bisnis baru pertama saya menjadi operator seluler. Aku akan memastikan itu terjadi. Kita perlu menunjukkan bahwa Daeyang masih yang terbaik di negara ini. Kita tidak bisa kalah dari bisnis kecil seperti KND. Selanjutnya bab 151.